Kita telah melihat bahwa kita harus mempelajari Perjanjian Lama karena tantangan yang ditimbulkannya adalah jarak yang jauh dan harapan akan relevansinya. Sekarang, mari kita beralih ke topik utama ketiga dalam pelajaran ini. Tugas menerapkan Perjanjian Lama dalam kehidupan kita saat ini. Mengatakan sebagaimana seharusnya bahwa Perjanjian Lama relevan bagi orang Kristen masa kini adalah satu hal, tetapi mempraktekkan kebenaran ini adalah hal yang berbeda. Kadang-kadang tidak sulit untuk melihat bagaimana Perjanjian Lama berlaku bagi kita, tetapi di lain waktu hal itu sangat sulit karena jarak antara kita dan Perjanjian Lama. Sekarang, sungguh meyakinkan bahwa Roh Kudus menolong para pengikut Kristus untuk mempelajari dan menerapkan Perjanjian Lama. Dia mengajar kita dengan cara-cara yang jauh melampaui apa yang dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita bertanggung jawab untuk mempelajari Perjanjian Lama sedalam-dalamnya agar kita dapat menerapkannya dengan benar dalam kehidupan kita saat ini. Rasul Paulus berbicara tentang tanggung jawab ini kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Paulus berkata, "Usahakanlah dirimu sendiri di hadapan Allah sebagai orang yang tak bercela, seorang pekerja yang tidak usah malu, yang dapat dipercayai, dan yang tidak usah takut untuk menyampaikan firman kebenaran." Seperti yang Paulus katakan di sini, untuk dapat diperkenan, kita harus mendekati Perjanjian Lama sebagai seorang pekerja, ergates dalam bahasa Yunani, yang berarti pekerja yang bekerja dengan tekun untuk menangani firman. Kita akan melihat penerapan modern dari Perjanjian Lama dalam 3 langkah. Pertama, kita akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang harus kita atasi ketika kita mencoba menerapkan Perjanjian Lama dalam kehidupan kita. Kedua, kita akan mempertimbangkan hubungan-hubungan yang memungkinkan kita untuk menerapkannya pada zaman kita. Dan ketiga, kita akan menyelidiki perkembangan-perkembangan yang harus kita akui ketika kita menerapkannya. Mari kita mulai dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita menerapkan Perjanjian Lama dalam kehidupan kita saat ini. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya dalam pelajaran ini, Allah pertama-tama memberikan perjanjian lama kepada umatnya yang hidup di masa lampau agar mereka dapat hidup sesuai dengan perjanjian lama di zaman mereka sendiri. Tetapi seperti yang telah kita lihat juga, ia juga memberikan kitab suci ini kepada kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kitab suci ini di zaman kita. Namun kita hidup di dalam dunia yang sangat berbeda dengan dunia perjanjian lama. Ada jurang pemisah yang besar antara kita dengan perjanjian lama yang harus kita perhatikan ketika kita menerapkan perjanjian lama. Perhatikan 1 Korintus 10 ayat 11, di mana Rasul Paulus merangkum tantangan penerapan perjanjian lama oleh orang Kristen. Di sana, ia menulis, "Semuanya ini telah dituruti oleh mereka sebagai contoh, dan semuanya itu telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita yang telah sampai pada akhir zaman." Dari konteks yang lebih luas dari perikop ini, kita mengetahui bahwa Paulus memikirkan kisah-kisah dalam perjanjian lama tentang keluaran Israel dari Mesir dan bagaimana kisah-kisah itu diterapkan pada jemaat Kristen di Korintus. Perhatikan bahwa ia menyoroti setidaknya 3 hal. Pertama, ia berbicara tentang peristiwa-peristiwa di masa lampau dengan mengatakan semuanya itu telah terjadi dan semuanya itu telah dituliskan. Kedua, Paulus merujuk kepada dirinya sendiri dan rekan-rekannya sesama orang Kristen di Korintus dengan mengatakan bahwa kisah-kisah itu dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan ketiga, Paulus mengakui bahwa banyak hal telah terjadi antara zaman Perjanjian Lama dan zaman Kristen dengan menggambarkan para pengikut Kristus sebagai orang-orang yang telah sampai pada akhir zaman. Orang-orang Kristen hidup di akhir zaman sejarah, di masa penggenapan sejarah. Perkataan Sang Rasul di sini mengungkapkan tantangan dari penerapan Perjanjian Lama secara modern. Saya suka dengan apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 10. Jadi dalam 1 Korintus 10, ia merefleksikan sejarah Israel dan fakta bahwa sejarah ini dituliskan dalam kitab suci Perjanjian Lama, dan ia berkata kepada jemaat di Korintus yang sebagian besar adalah orang-orang kafir, orang-orang bukan Yahudi, semuanya itu telah terjadi dan semuanya itu telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kitab suci berotoritas atas manusia, meskipun pada awalnya orang-orang itu tidak ada dalam pikiran mereka. Tetapi Allah memiliki mereka dalam pikirannya. Allah berdaulat atas pencatatan kitab suci, dan di dalam pikirannya ia dapat berkehendak, meskipun pada awalnya kitab suci dituliskan untuk pendengar yang berbeda, ia dapat berkehendak agar kitab suci itu ditujukan kepada kita. Seperti yang dikatakan Paulus untuk menjawab tantangan dalam menerapkan perjanjian lama pada zaman kita harus berurusan dengan 3 hal.
Pertama, kita harus memahami dunia kuno Perjanjian Lama. Kedua, kita harus mempertimbangkan perkembangan historis di antara kita dan dunia kuno tersebut. Dan ketiga, kita harus membawa apa yang kita pelajari melalui perkembangan-perkembangan ini ke dalam dunia kita. Pertimbangkan terlebih dahulu betapa pentingnya untuk memperhatikan dunia kuno dalam Perjanjian Lama. Salah satu tugas utama kita adalah menafsirkan Perjanjian Lama sebanyak yang kita bisa dalam kaitannya dengan dunia kuno, di mana Perjanjian Lama pertama kali diberikan. Namun, meskipun kita bekerja keras dalam hal ini, kita tidak akan pernah bisa melakukannya dengan sempurna. Kita sangat dipengaruhi oleh dunia tempat kita hidup saat ini, sehingga kita akan selalu datang kepada teks-teks kuno Alkitab dengan kecenderungan-kecenderungan modern yang tidak dapat kita hindari sepenuhnya. Sayangnya, fakta ini seringkali dianggap sebagai pembenaran untuk sekedar membaca apa yang kita yakini sebagai orang modern ke dalam Perjanjian Lama. Namun dengan melakukan hal ini, kitab suci tunduk kepada kita dan bukannya kita yang tunduk kepada kitab suci. Jadi, meskipun kita tidak dapat sepenuhnya lepas dari bias-bias modern kita, semua murid yang setia harus mempelajari ayat-ayat Perjanjian Lama dengan tekun untuk memahami makna aslinya sebanyak mungkin. Sederhananya, makna asli dari suatu bagian Perjanjian Lama adalah dampak yang Allah dan para penulis yang diilhaminya rancang bagi para pendengar pertamanya. Dalam pengertian yang sangat penting, kita tidak mendengar Allah dan para penulis yang diilhaminya berbicara secara langsung kepada kita, kita mendengar mereka berbicara kepada orang lain. Jadi ketika kita mempelajari Perjanjian Lama, sangat penting untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang jadi prioritas dari para pendengar pertama, apa yang mereka percayai, bagaimana situasi mereka, bagaimana Allah memanggil mereka untuk tunduk kepadanya pada zaman mereka. Menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu mudah, namun mengejar makna asali akan menentukan arah bagi semua penerapan modern. Setelah kita memberikan perhatian yang memadai kepada dunia kuno Perjanjian Lama, kita harus menghadapi tantangan untuk berurusan dengan perkembangan historis yang terjadi di antara zaman Perjanjian Lama dan zaman kita. Tidak seperti kitab suci dari beberapa agama lain, ajaran teologis Perjanjian Lama berkembang dari waktu ke waktu. Perjanjian Lama mengacu pada berbagai cara Tuhan mengungkapkan kebenaran tentang dirinya, dunia, dan manusia yang dimulai pada zaman purba. Kemudian dilanjutkan dengan wahyu-wahyu Allah pada zaman bapak-bapak leluhur Israel, pada zaman Musa, dan pada saat Israel memasuki tanah perjanjian. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kita juga melihat wahyu-wahyu Allah di era monarki Israel. Selama tragedi pembuangan Israel dari tanah perjanjian. Dan akhirnya, pada masa-masa pergumulan yang terjadi setelah beberapa orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Bukan berarti Tuhan mewahyukan sesuatu kepada umatnya sekali saja dan tidak pernah mengatakan apapun yang berkaitan dengan tema atau topik tersebut lagi. Sebaliknya, di dalam perjanjian lama sendiri, Allah terus mewahyukan lebih banyak lagi. Selain itu, perkembangan yang sangat signifikan dalam iman Alkitabiah juga muncul dalam ajaran-ajaran perjanjian baru. Perjanjian baru mengakui otoritas perjanjian lama, tetapi juga mengungkapkan perkembangan-perkembangan lebih lanjut di masa perjanjian baru. Jadi, setiap kali kita menerapkan suatu bagian dari perjanjian lama ke dalam kehidupan kita saat ini, kita harus bergerak melampaui makna aslinya dan mempertimbangkan berbagai perkembangan historis yang terjadi di antara dua dunia perjanjian lama dan dunia modern kita. Iman Alkitabiah tidak tetap sama selama berabad-abad, tetapi bukan berarti Allah memulai satu agama, membuangnya, lalu menggantinya dengan agama lain. Alkitab mewakili satu agama atau iman yang terus berkembang. Para teolog sering menggambarkan perkembangan iman Alkitabiah sebagai sesuatu yang bersifat organik. Iman ini bertumbuh seperti halnya pohon yang bertumbuh dari benih hingga menjadi dewasa. Ketika Anda berpikir tentang hal itu, sebuah benih terlihat sangat berbeda dari pohon dewasa yang tumbuh darinya. Pada setiap tahap pertumbuhan ada perbedaan, namun ia tetaplah satu organisme, satu tanaman. Dengan cara yang hampir sama, bagian akhir dari perjanjian lama berbeda dengan bagian awal. Dan perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama.
Namun, perbedaan-perbedaan ini mencerminkan pertumbuhan organik. Iman kita bertumbuh dari satu benih yang ditanam sejak lama, menjadi dewasa di sepanjang perjanjian lama, dan mencapai kedewasaan di dalam perjanjian baru. Ada sebuah kemajuan dalam cara Allah menyatakan dirinya. Alkitab menunjukkan hal ini, apa yang kita sebut sebagai pertumbuhan organik, di mana doktrin, tema, dan ide tentang Allah bertumbuh dari benih hingga menjadi bentuk yang utuh. Dan Alkitab bahkan berbicara tentang pesan progresifnya sendiri. Jadi, ya, ada suatu bentuk perkembangan di dalam Alkitab dan di dalam 5 kitab Musa. Ini adalah sebuah pergerakan dari awal wahyu Allah hingga mekar sepenuhnya. Jika Anda bisa membayangkan sebuah foto selang waktu dari sebuah bunga yang sedang mekar. Seperti yang dapat kita lihat, untuk menghadapi tantangan-tantangan penerapan modern, kita tidak hanya harus memperhatikan dunia kuno perjanjian lama dan perkembangan historis yang terjadi di dalam kitab suci itu sendiri. Kita juga harus tetap berkomitmen teguh pada fakta bahwa Allah mengilhami perjanjian lama untuk ditulis dengan mempertimbangkan dunia kita. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Perjanjian lama dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Fakta ini menuntut kita untuk menyadari tanggung jawab yang kita miliki sebagai pengikut Kristus di dunia modern. Jika kita ingin menerapkan perjanjian lama secara efektif pada masa kini, kita harus selalu bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana makna asli dari suatu ayat perjanjian lama berlaku bagi dunia kita? Bagaimana ayat-ayat tersebut menjawab jenis-jenis orang yang kita kenal dan situasi yang kita hadapi? Apakah kelemahan dan kekuatan kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting bagi proses penerapan perjanjian lama pada masa kini. Dengan mengingat tantangan-tantangan penerapannya, kita harus beralih kepada isu kedua yang berkaitan erat. Apakah hubungan-hubungan yang memungkinkan kita untuk mengambil makna asli yang kuno dari suatu nas perjanjian lama dan menerapkannya pada dunia kontemporer kita?